belum pernah terlihat orang seperti Tom. Dia terlihat sangat galak, tapi sebenarnya dia hanya sedang memukul menggunakan palu. Karena bos menyuruhnya untuk memakai palu yang sangat berat, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan tembok. Dari siang hingga malam, jika dia lelah, dia akan pergi ke atap untuk makan. Dia bahkan tidak peduli saat tangannya melepuh. Karena memukul tembok itu sangat menyakitkan. Makanya setiap orang menyebutnya pekerja bodoh. Tidak ada gaji lembur saat dia memukul tembok siang hingga malam. Rekan kerjanya selalu mengganggunya, tapi Tom tidak pernah menanggapi mereka. Melihat ketenangan Tom seperti itu, mereka semakin menghinanya. Dia juga menginjak roti milik Tom. Tom yang kesal memegang palu dengan erat di tangannya. Tapi dia tetap tidak melawan. Saat istirahat makan siang, dia kembali ke atap, karena makan siangnya telah hancur. Jadi dia hanya bisa duduk dan merenung. Sekarang pegawai yang baik datang menghampiri Tom. Dia juga datang dengan niat baik. Jadi dia bersimpati kepada Tom. Dia menyuruh Tom untuk memakan bagiannya. Awalnya Tom menolak, tapi karena dia terus berbicara tanpa henti di telinga Tom, dia juga memberitahu Tom bahwa dia yatim piatu. Dia hidup bersama sang nenek. Jadi aku mengerti perasaanmu saat ini. Tom memahaminya dan mulai merasa nyaman. Akhirnya dengan terpaksa Tom mengambil rotinya. Tom tidak menyangka bahwa roti inilah yang telah menyelamatkan hidupnya. Malam itu, teman-temannya pergi untuk ke bar. Dia memberitahu temannya bahwa dia harus membayar utang. Dia membutuhkan uang dalam jumlah besar. Saat istirahat makan siang, keduanya sedang mendiskusikan masalah besar. Mereka menyetujui untuk memperkenalkannya. Jadi mereka bersiap untuk merampok malam ini. Mereka akan merampok kasino bawah tanah. Dan semua percakapan mereka terdengar oleh Tom yang sedang beristirahat. Keduanya dengan cepat mengancam Tom, dan memberitahu dia untuk menjaga rahasia. Jika tidak, dia akan tahu akibatnya. Pada saat inilah seorang pekerja mengalami kecelakaan. Tangannya terluka, dan pria ini adalah anggota yang akan berpartisipasi dalam perampokan ini. Tiba-tiba mereka kekurangan orang. Mereka mencari seseorang yang bisa diajak. Setelah mereka sepakat, di malam hari, mereka pergi ke kasino. Mereka menodongkan senapan untuk mengancam. Dan dia mulai mengambil uangnya. Tapi saat dia mengambil uang, dompetnya tidak sengaja terjatuh. Kartu identitasnya terlihat. Mereka berlari ketakutan. Saat kembali ke pabrik, mereka mulai memukulinya dengan brutal. Mereka tahu yang mereka butuhkan hanyalah menyiksanya. Karena identitas mereka akan terungkap. Jadi mereka memutuskan untuk menghabisi pria itu. Mereka akan membunuhnya. Lemparkan dia ke bawah cairan semen. Pria itu memohon agar mereka menyelamatkan nyawanya, tapi mereka telah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Saat itu, di belakang mereka terdengar suara. Tepat pada waktunya, dia juga dibuang ke tempat sampah. Lalu dibiarkan sampai mati. Ketika dia putus asa, seseorang yang memegang palu muncul. Mereka menoleh. Tom ingin memberi mereka pelajaran. Pada saat ini, Tom mulai mendekati mereka. Mereka langsung menyerang Tom. Siapa sangka, Tom sekarang mulai melawan. Tom menghajar mereka satu persatu. Saat ini, seseorang memanfaatkan kelengahan Tom. Dia menembak Tom. Tom tiba-tiba berguling ke depan dan bersembunyi di belakang pilar. Tom berbicara dengan musuh. Tom menghindarinya karena dia memakai senjata. Saat ini dia tidak bisa melindungi rekannya yang jatuh. Dia berbalik untuk pergi. Dia terus memanggil, "Cepat bantu aku." Satu sisi dia akan mengambil senjata lalu menyerang Tom. Tom maju dan mematahkan sikunya. Dia mengambil senapan dan menembak ke arah pria yang akan melarikan diri. Tom kembali dengan palunya. Dia mulai menanyakan apa yang terjadi malam ini. Max dengan jujur memberitahu. Tom juga bersiap menghantamnya. Lalu Tom melemparkannya ke bawah. Dia melemparkan tali. Dia memanjat dengan gemetar. Setelah naik dia melihat kantong uang. Di atasnya tertulis lari sejauh mungkin. Sekarang Tom menghilang. Di sisi lain kasino bawah tanah baru saja dirampok. Pemimpin geng menemukan informasinya. Peralatan sudah siap. Tepat pada waktunya untuk membunuh orang itu terlebih dahulu. Tiba-tiba lampu mati. Disusul tembakan senjata dengan flashing terus-menerus. Semua orang telah mati. Tunggu dia bereaksi. Tom meraih tangannya lalu menembak kepalanya. Tom keluar dari gerbang kasino bawah tanah dengan tenang. Prestasi dan ketenaran tersembunyi membuat Tom tiba-tiba berpikir bahwa pekerjaannya malam ini akan berjalan lancar. Tapi pergerakannya terlacak. Hingga malam berikutnya,
Ketika Tom ada di restoran, seorang karyawan menerima panggilan untuk Tom. Dia tahu jati diri yang sebenarnya. Berdasarkan ponsel bisa mengetahui di mana posisinya. Betapa menakutkannya Tom. Tom sedang makan di rumah makan. Saat ini pelayan menerima panggilan. Panggilan ini sebenarnya ditujukan kepada Tom. Tom berbicara dengan seseorang. Dia melihat ke arah luar. Tom pergi dari restoran. Setelah keluar dari pintu, pengejaran Tom dimulai. Tom akhirnya sampai di rooftop. Benar saja ada telepon dan CD tertinggal di sini. Di atasnya juga tertulis jangan tinggalkan aku. Saya kecewa. Pada saat ini, muncul seseorang di atap restoran. Tom melihat adegan melalui laptop. Sekelompok tentara sedang menginterogasi seseorang. Dan Tom melihat salah satunya. Ternyata Tom adalah anggotanya, mengkhususkan diri dalam bekerja untuk pemerintah. Melakukan kegiatan yang sama berbahayanya dengan pembunuhan. Jadi Tom juga kehilangan banyak orang. Istri dan anak-anaknya dibunuh oleh mereka. Jadi dia kabur dengan memalsukan kematiannya. Dan dia bersembunyi sebagai pekerja. Tapi sekarang mereka telah mengetahui identitas Tom. Dia tidak bisa diam. Dia harus menemukan orang ini. Setiap hari, Tom menjadi pengemis gelandangan di jalan. Ketika wanita memberinya uang, Tom langsung memanggil namanya. Nama wanita itu adalah Ann. Dia dan Tom memiliki semacam insiden. Tom memberitahu Ann apa yang terjadi kemarin. Semoga dia dapat membantu menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba di koran, dia menemukan satu nama. Dia bisa mencari identitasnya. Setahun yang lalu Beck meninggal. Jadi orang yang menelepon itu siapa? Cerita pun berakhir.